Tidak ada yang benar-benar siap ketika pintu besar ruang rapat komisi si DPR itu terbuka. Lampu-lampu putih menggantung rendah, menyinari meja panjang yang dipenuhi dokumen, mikrofon, dan wajah-wajah politisi yang siap menguji nyali siapapun yang berani berbeda. Di ujung ruangan, layar besar menampilkan judul presentasi Purbaya yang membuat banyak orang mengernyit sebelum rapat dimulai, Arsitektur Keuangan Negara yang Menyimpang. Judul itu saja sudah cukup untuk membuat beberapa anggota komisi saling melempar tatapan penuh prasangka. Mereka tahu, rapat hari ini bukan sekadar rapat, ini adalah panggung api. Purbaya melangkah masuk dengan nada langkah yang mantap, seolah ia sedang memasuki ruang operasi, bukan ruang perdebatan. Sorot mata kamera mengikuti setiap geraknya, mengabadikan ketenangan seorang pria yang tahu apa yang akan ia buka bisa mengguncang fondasi kekuasaan. Ketika ia duduk, tak ada senyum, tak ada basa-basi, hanya keheningan yang seperti menunggu ledakan. Beberapa anggota DPR bahkan sudah menyiapkan catatan, seperti prajurit yang menunggu aba-aba menembak. Saat Purbaya mulai berbicara, suaranya tidak lantang, tetapi penuh ketegasan. Ia membuka dengan kalimat yang membuat beberapa orang menelan ludah, ada sesuatu yang salah dalam cara negara ini menghitung kekayaannya. Seketika suasana berubah, kursi-kursi bergeser, pena berhenti menulis, mata menatap tajam. Bukan hanya karena kalimat itu menantang seluruh sistem ekonomi negara, tapi karena ia mengucapkannya tanpa ragu, tanpa jeda, seperti seseorang yang menyadari dirinya sudah melewati titik tanpa kembali. Namun, bukan hanya kata-katanya yang membuat ruangan memanas, melainkan keyakinan yang memancar dari dirinya. Purbaya tahu apa yang ia katakan akan membuat banyak orang tersinggung, marah, bahkan takut. Tetapi hari ini bukan tentang perasaan, melainkan tentang membuka sesuatu yang selama ini dijaga rapat-rapat. Dan di tengah ketegangan yang menggumpal itu, satu hal menjadi jelas, rapat ini tidak akan selesai dengan damai. Ruang rapat komisi si DPR kini bukan lagi ruang rapat, ia telah berubah menjadi gelanggang tempat kebenaran dan kepentingan akan bertarung tanpa belas kasih. Purbaya menayangkan slide pertama, memperlihatkan kurva ekonomi yang tampak wajar pada pandangan awam, namun menyimpan sesuatu yang tidak normal bagi mata seorang analis. Ia mengusap ujung kacamatanya, lalu berkata lirih namun jelas, di balik grafik ini, ada aliran dana yang menguap tanpa jejak selama puluhan tahun. Sebagian anggota komisi spontan saling pandang, seperti baru saja mendengar letupan petir di ruang tertutup. Pernyataan itu bukan sekadar provokasi, itu adalah tuduhan terhadap sistem yang selama ini dianggap suci dan tak tersentuh. Ia melanjutkan penjelasan tentang teori ketidakseimbangan, sebuah konsep yang menyatakan bahwa ada celah sistemik dalam rumus ekonomi nasional. Purbaya menunjukkan data perbandingan dari negara lain yang memiliki struktur mirip, namun dengan hasil fiskal jauh lebih stabil. Bukan ekonomi kita yang salah, ujarnya, tetapi cara kita menghitungnya. Rumus ini membuat kita selalu tampak seolah kekurangan anggaran, padahal kita kehilangan potensi pendapatan yang tersembunyi. Kata-kata itu menghantam telinga sebagian politisi seperti Palu Godam, menyiratkan bahwa mereka selama ini bisa jadi ikut membiarkan kesalahan itu hidup. Bisik-bisik mulai terdengar, sebagian bernada geram, sebagian penuh ketakutan. Mereka yang selama ini bertahan dengan retorika, negara sedang kekurangan anggaran, kini merasa panggung retorika mereka retak. Data yang Purbaya tampilkan bukan sekadar angka, itu adalah senjata matematika yang siap menusuk reputasi siapapun yang memanfaatkannya secara keliru. Di antara barisan anggota komisi, ada yang mencatat cepat, ada yang menggenggam pena begitu kuat seolah pena itu pedang, dan ada yang hanya diam dengan rahang mengeras. Layar berikutnya muncul, angka fantastis dengan akhiran triliun. Ruangan langsung terbelah antara mereka yang menahan napas dan mereka yang tersulut emosi. Purbaya menatap para anggota komisi dan berkata dengan nada yang tak dapat diputarbalikkan, ini bukan dugaan. Ini pola yang berulang, dan jika dibiarkan, negara ini akan terus dirugikan. Kalimat itu melayang di udara, berat seperti vonis. Saat itulah, api yang selama ini membara di balik meja-meja kayu itu mulai menyembul. Seseorang sudah bersiap berdiri, interupsi besar tinggal menunggu detik meletus. Ledakan itu akhirnya terjadi. Seorang anggota DPR yang duduk di barisan depan bangkit tanpa menunggu giliran bicara. Suaranya menggema memecah ruangan, teorinya salah itu. Mikrofon di depannya bergetar, bukan karena perangkatnya buruk, tapi karena emosi yang meledak.
Ruangan langsung bergolak, beberapa anggota lain ikut berdiri, tangan teracung, suara bertumpuk saling menindih. Dalam hitungan detik, rapat yang diatur rapi berubah menjadi arena adu gengsi, adu suara, dan adu keberanian. Purbaya terdiam sejenak, bukan karena ragu, tetapi karena sedang mengukur arah badai. Sorot matanya menatap langsung pada sang penginterupsi, tanpa berkedip, tanpa gentar. Anggota DPR itu melanjutkan dengan nada menantang, data Anda tidak masuk akal. Bagaimana mungkin negara ini salah hitung selama bertahun-tahun dan tidak ada yang tahu? Serangan itu bukan hanya mempertanyakan teori Purbaya, tetapi juga integritasnya sebagai ekonom dan pejabat negara. Beberapa kamera televisi menyorot wajah mereka berdua, adegan ini terlalu panas untuk dilewatkan begitu saja. Interupsi demi interupsi bermunculan layaknya tembakan beruntun. Ada yang menuduh Purbaya menyebarkan kepanikan, ada yang menyebut teori itu tidak ilmiah, bahkan ada yang menyindir bahwa Purbaya ingin mencari panggung politik. Namun yang paling mencolok bukan kata-katanya, melainkan ketakutan yang tergambar dari raut wajah mereka, seperti orang yang merasa dinding rahasia mereka mulai digedor dari luar. Suasana makin riuh, mikrofon saling menabrak, moderator kehilangan kendali. Di tengah kekacauan itu, Purbaya tidak terguncang. Ia tidak berteriak balik, tidak memukul meja, tidak meminta perlindungan. Ia hanya menatap satu persatu orang yang menantangnya. Tatapannya tegas, dingin, dan mengiris seperti bilah tipis. Ketika ruangan mulai kehabisan napas akibat pertengkaran suara, Purbaya akhirnya berkata pelan namun menusuk, jika teori saya salah, maka buktikan dengan data. Bukan dengan suara. Kalimat itu membelah riuh menjadi senyap mendadak. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, semua menyadari satu hal, ini belum klimaks. Ini baru pembukaan perang. Keheningan yang tercipta setelah tantangan Purbaya bagaikan pisau yang siap menusuk siapa saja yang mencoba bicara tanpa bukti. Namun bukan keheningan itu yang membuat ruangan terasa berat, melainkan tatapan Purbaya yang seperti menelanjangi setiap motif tersembunyi di balik interupsi tadi. Ia kemudian menekan tombol berikutnya pada presentasinya, muncul sederet angka, nama lembaga, dan pola pergerakan dana yang sulit dibantah. Saya ulangi, katanya pelan, ini bukan opini. Ini sistem. Suaranya tidak meninggi, tetapi justru karena itulah ia terdengar lebih berbahaya. Beberapa anggota komisi yang sebelumnya menyerang kini mulai gelisah. Salah satu dari mereka yang tadi paling vokal tiba-tiba menghindari kontak mata, sibuk membolak-balik dokumen yang bahkan tidak ia baca. Purbaya melanjutkan, menjawab kritik yang diarahkan kepadanya dengan presisi seorang ahli bedah, tanpa emosi, tanpa gesekan, hanya fakta yang menamparkan. Setiap pertanyaan yang ia jawab bukan hanya menutup celah serangan, tapi membuka lubang baru yang membuat lawannya semakin kehilangan pijakan. Beberapa wajah berubah pucat, seolah sadar bahwa mereka tidak sedang menghadapi teori, tetapi kenyataan yang ingin mereka hindari. Ketegangan meningkat ketika Purbaya menyebut bahwa ada pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari rumus keliru yang dibiarkan berjalan. Kalimat itu membuat beberapa anggota DPR refleks mengetuk meja, memaksa moderator menghentikan Purbaya. Namun terlambat, kata-kata itu sudah terucap, seperti peluru yang tak bisa ditarik kembali. Kamera media berputar cepat, merekam setiap ekspresi panik yang bertebaran. Publik yang menyaksikan siaran langsung mulai bertanya-tanya, siapa yang selama ini hidup dari kesalahan. Purbaya menutup bab penjelasannya dengan sebuah pernyataan yang membuat udara di ruangan serasa membeku. Anda boleh tidak menyukai temuan saya. Tetapi data tidak pernah takut pada siapapun. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada bantahan, hanya tatapan kosong yang tersangkut antara rasa marah dan rasa takut. Untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, Komisi Si kehilangan suara. Namun Purbaya tahu, diam bukan berarti selesai. Diam berarti ada sesuatu yang baru saja ia sentuh, sesuatu yang selama ini dilindungi mati-matian. Dan ia belum berhenti. Ini baru permulaan. Sebelum siapapun sempat mengatur napas, Purbaya membuka map merah yang sejak awal ia bawa namun belum disentuh. Begitu map itu dibuka, aroma masa lalu seakan ikut tumpah ke dalam ruangan. Isinya bukan teori, bukan opini, melainkan dokumen yang selama ini hanya beredar di lingkaran tertentu, dokumen yang seharusnya tak pernah keluar ke permukaan. Ini adalah catatan auditor internal 15 tahun lalu, ujar Purbaya dengan nada datar, namun cukup untuk membuat darah beberapa orang mendidih. Nama-nama dan angka-angka yang tercetak di dalam dokumen itu seperti bom waktu yang akhirnya meledak di hadapan mereka.
Ia mulai membaca bagian-bagian penting dari laporan tersebut, mengungkap bagaimana rumus ekonomi nasional yang digunakan sekarang bukanlah rumus asli yang dirancang para arsitek ekonomi negara dahulu. Rumus itu, menurut dokumen, telah dimodifikasi secara halus, bukan untuk memperbaiki, tetapi untuk membuka celah. Celah yang memungkinkan dana publik mengalir perlahan tanpa terdeteksi ke kantong-kantong gelap. Ruangan kembali ricuh, tapi bukan lagi ricuh karena teori, kali ini karena rasa takut. Beberapa anggota komisi yang sebelumnya lantang kini saling berbisik panik, menyadari bahwa Purbaya tidak sedang menuduh, ia sedang membongkar sejarah. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah saat Purbaya menunjukkan halaman yang mengandung tanda tangan beberapa tokoh yang kini sudah menduduki posisi penting di pemerintahan maupun korporasi raksasa. Nama-nama itu bukan sekadar nama, mereka adalah simbol kekuasaan. Kamera media menyorot lebih dekat, dan para kru televisi tampak berebut sudut terbaik. Purbaya tidak perlu menyebutkan satu pun nama dengan lantang, publik yang menyaksikan sudah mengerti bahwa ada raksasa-raksasa yang mulai gelisah. Mereka tahu badai ini bukan lagi soal angka, ini soal siapa yang selama ini berdiri di atas keretakan itu. Ruang rapat yang tadi menjadi panggung adu suara kini berubah menjadi aula pengadilan tanpa hakim. Purbaya menutup dokumen itu pelan, seolah menghormati keheningan yang mulai menggelayut. Masa lalu tidak pernah mati, katanya, ia hanya menunggu seseorang berani membukanya. Tidak ada yang membalas, tidak ada interupsi. Hanya wajah-wajah yang kini paham bahwa apa yang terungkap bukan sekadar kesalahan teknis, tapi kejahatan sistematik yang sudah menua bersama waktu. Dan semakin tua sebuah kejahatan, semakin besar pula harga yang harus dibayar ketika terkuak. Ruangan itu tahu, pembayaran itu sudah dimulai. Begitu Purbaya menutup map merah itu, suara yang paling keras di ruangan bukan lagi interupsi, melainkan detak jantung mereka yang ketakutan. Moderator mencoba menertibkan suasana, namun suaranya terkalahkan oleh gumaman panik dan teriakan pendek yang tak beraturan. Beberapa anggota komisi berdiri terburu-buru, sebagian lainnya menutup mikrofon sambil menelpon seseorang, entah atasan, penasihat hukum, atau sekutu gelap yang selama ini bersembunyi di balik angka-angka. Tidak ada satupun yang terlihat tenang. Mereka seperti sadar bahwa apa yang dibawa Purbaya bukan sekadar laporan, itu adalah undangan menuju kiamat reputasi. Media yang melakukan siaran langsung mulai memperbesar volume narasinya. Judul-judul bergerak cepat di layar televisi dan ponsel publik, rumusan ekonomi dimanipulasi, ada celah dana tersembunyi, Purbaya tantang Komisi C. Tagar di media sosial meledak tanpa ampun. Dalam hitungan menit, publik terbelah menjadi dua kubu, yang mendukung keberanian Purbaya, dan yang menuduhnya mencoba menggulingkan sistem demi ambisi politik. Namun apapun opininya, semua sepakat pada satu hal, rapat ini bukan rapat biasa, ini adalah sejarah yang sedang ditulis di depan mata. Ketika rapat diskors sementara, suasana bukannya mereda, justru membara lebih kuat. Beberapa anggota DPR terlihat menekan tombol ponsel mereka dengan tangan gemetar, seolah sedang meminta perlindungan. Ada yang memanggil staf khusus, ada yang meminta klarifikasi, ada pula yang terlihat seperti mencari cara agar nama mereka tidak ikut terseret dalam pusaran skandal yang mulai melebar. Namun Purbaya tidak beranjak dari tempatnya. Ia tetap duduk tegap, tanpa satupun gestur cemas, seakan badai yang sedang mengamuk itu justru terjadi karena ia menghendakinya. Saat rapat dilanjutkan, Purbaya kembali ke podium dan menambahkan lapisan baru pada presentasinya, lapisan yang tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi tentang konsekuensi. Data ini tidak akan berhenti di sini, katanya, karena setiap angka memiliki asal, dan setiap asal memiliki pelaku. Ruangan mendadak kembali sunyi. Tidak ada yang berani menyangkal. Tidak ada yang berani bicara. Semua sadar bahwa Purbaya baru saja mengubah rapat ini dari arena debat menjadi medan perang reputasi. Dan di medan perang, hanya dua kemungkinan, bertahan, atau hancur. Dan semua yang hadir kini tahu, beberapa dari mereka sudah berada di ujung jurang. Yang belum jatuh hanya sedang menunggu gilirannya. Ketika waktu rapat sudah hampir habis, moderator meminta Purbaya memberikan pernyataan akhir. Semua kamera langsung menyorotnya, seolah seluruh negeri menahan napas menunggu kata terakhir dari pria yang hari ini mengguncang sendi kekuasaan. Purbaya berdiri perlahan, merapikan map merahnya, bukan untuk menutup cerita, tetapi untuk menegaskan bahwa cerita ini baru dimulai. Jika teori ini dianggap salah, ucapnya, maka salahkan data yang saya bawa. Tapi jika data ini benar,
maka siapa yang berani menyangkal? Ruangan seketika terasa sempit, seperti tidak ada cukup oksigen untuk semua orang di dalamnya. Beberapa anggota komisi mencoba kembali bersuara, tapi suara mereka hanya terdengar seperti bisikan tak bernyawa. Mereka tidak lagi menyerang, mereka bertahan. Bertahan dari fakta, dari kamera, dari publik, dan dari ketakutan bahwa nama mereka atau pihak yang mereka lindungi berada di halaman dokumen yang telah dibuka Purbaya. Sementara itu, Purbaya berdiri tegak seolah menyadari ia telah memindahkan beban pembuktian ke pundak mereka. Kini bukan lagi ia yang harus menjelaskan teori, mereka yang harus membantahnya, dan untuk itu mereka butuh sesuatu yang tidak mereka miliki, kebenaran. Suasana semakin mencekam ketika Purbaya menambahkan satu kalimat yang terdengar seperti ancaman sekaligus deklarasi, "Saya akan buka lapisan berikutnya pada rapat berikutnya, jika tidak ada yang berani membuktikan data saya salah." Kalimat itu jatuh seperti palu godam, membuat beberapa orang menunduk dalam pasrah. Tidak ada lagi upaya memotong pembicaraan. Tidak ada lagi interupsi. Hanya wajah-wajah yang menimbang masa depan yang baru saja berubah arah. Para wartawan berebut keluar ruangan, ingin menjadi yang pertama menyebarkan akhir babak yang mengguncang ini. Ketika Purbaya melangkah pergi, ia tidak menoleh ke belakang. Di belakangnya, ruang rapat itu tidak hanya meninggalkan bau kertas, tinta, dan politik, ia meninggalkan ketakutan. Namun sebelum benar-benar keluar dari ruangan, Purbaya berhenti sesaat, menatap seluruh komisi dan berkata pelan, namun menggema sampai jauh keluar gedung parlemen. Kebenaran tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh dibuka. Dan dengan itu, rapat ditutup. Bukan dengan palu, bukan dengan kesimpulan, melainkan dengan tanda tanya besar yang menggantung di atas setiap kepala. Siapa yang akan runtuh terlebih dahulu, teorinya, atau para pelindung kesalahan yang selama ini bersembunyi?